Sebelumnya, apakah abang pernah mengonsumsi antibiotik? Dulu pernah. Pernah. Saya pernah konsumsi, anak-anak juga pernah. Pernah sih kak. Iya, pernah. Ibu ingat nggak kira-kira nama antibiotik yang pernah ibu pakai dulu? Pernah konsumsi cofimoxazole. Apa itu amoxicillin? Namanya nggak ingat. Dia lupa nama obatnya apa. Ibu waktu itu konsumsinya karena apa? Atau anak-anak karena apa, Bu? Ketika sakit ya. Itu pas sakit doang sih. Waktu sakit. Kalau lagi ngedrop aja lah badan ini. Setiap saya panas, terus batuk pilek. Ada demam atau ada luka-luka seperti kulis-kulis itu. Waktu itu aku kena gastroenteritis. Kenapa aku hari itu? Oh, kenapa aku? Anakku karena pernah kena gatal-gatal, alergi. Di mana aja sih abang bisa mendapatkan antibiotik biasanya? Ke puskesmas. Saya berobat selalu di puskesmas. Kalau di rumah sakit juga suka dikasih antibiotik, tapi saya tidak pernah saya konsumsi obat. Kalau tambah ke dokter, kalau seperti kulis itu kan, minum itu aja udah. Resep dokter sama dari apotek. Terus saya dari rumah sakit. Dari dokter langsung. Dari apotek sama dari resep dokter. Langsung kayak resep dari dokternya. Biasanya dari dokternya langsung sih. Secara sederhana, antibiotik adalah obat untuk membunuh kuman yang spesifik, yaitu bakteri. Antibiotik itu golongannya banyak pilihannya, dan setiap pilihan punya cara kerja yang spesifik. Ada yang bekerja di dinding dari sel bakterinya, ada yang bekerja di dalam inti sel bakterinya. Jadi ada beda-beda tempat, tujuan akhirnya adalah untuk membunuh bakteri tersebut. Bijak menggunakan antibiotik artinya menggunakan antibiotik secara benar. Nah, benar ini bisa banyak. Yang pertama, benar indikasi dulu. Tadi saya sampaikan bahwa dia hanya bekerja untuk bakteri. Jadi kalau keluhan demam yang dialami karena virus, maka tidak tepat kita berikan antibiotik karena dia tidak membunuh virus. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu indikasi, jelas kita harus tahu lokasi infeksinya di mana. Karena untuk setiap lokasi infeksi tertentu dan pilihannya juga tertentu. Ketiga, bicara mengenai dosis. Jadi namanya sudah benar pilih antibiotiknya, nah kita harus lihat apakah memang dosisnya sudah cukup memadai untuk lokasi infeksi tersebut. Berikutnya lagi bicara mengenai durasi. Apakah durasi pemakaiannya memang sudah sesuai untuk minimal waktu yang dibutuhkan? Karena beberapa lokasi infeksi, misalnya di sendi, butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi 2 minggu itu akan menjadi terlalu panjang untuk infeksi di perut misalnya. Ya, pemahaman yang paling penting adalah bahwa antibiotik itu bukan tanpa efek samping dan dia adalah obat keras. Jadi antibiotik memang harus semuanya diprescribe oleh tenaga medis, oleh dokter, diselesaikan sesuai dengan durasi yang diharapkan dan bukan untuk disimpan.